Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Podcast Majalah Narwastu kembali menyapa para sahabat dimanapun saat ini berada. Ini merupakan podcast yang ke-105 dan pada hari ini kami akan berbincang bersama dengan seorang penyiar senior di Radio Rohani, kemudian seorang dosen, penulis dan pencipta lagu rohani, serta seorang rohaniwan dan juga cendekiawan. Di podcast pada hari ini, kami akan berbincang terkait dengan hari pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024, di mana kita akan memilih presiden, wakil presiden, dan juga wakil rakyat, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPD. Terkait dengan itu, kita akan langsung sapa saja. Shalom, Bang Pendeta Tema Adiputra Harefa, SPD MA. Salam Bung Timothy dan salam juga sahabat Narwastu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, perlu diketahui juga para sahabat Narwastu, Bang Tema ini juga merupakan seorang MC yang mengisi pembawa acara di Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar Majalah Narwastu pada 12 Januari 2024 yang lalu. Baik Bang, mungkin kita akan langsung saja Bang. Waktu acara Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar Majalah Narwastu kemarin, Abang menjadi seorang MC di sana, dan kita bisa lihat bersama-sama di acara tersebut cukup banyak dihadiri oleh para caleg-caleg yang akan berjuang di pemilu besok. Ya. Dan di acara tersebut juga ada doa bersama para caleg. Buat Abang sendiri, apa makna doa bersama dengan caleg ini? Ya, baik. Terima kasih, Bung Timothy. Memang benar, saya menjadi MC lah, katakan begitu ya, di acara tersebut, yakni acara ibadah Natal dan Tahun Baru 2024 Majalah Narwastu. Ya. Sekaligus penyerahan penghargaan kepada 21 tokoh inspiratif Narwastu dan mendoakan caleg-caleg Kristiani lintas partai. Ya, begitu ya. Nah, kalau seorang mendapat tugas menjadi pembawa acara, maka mau tidak mau dia juga merasakan suasana acara. Itu pasti. Ya. Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang saya boleh berbagi terbuka ya. Karena tadi ditanyakan. Yang pertama, saya mau mengatakan dari sisi suasana acara, perjalanan acara dan isi acara keseluruhan itu lumayan bagus lah. Ya, kita semua menjadi orang yang turut terlibat dalam sukacita, semarak, dan merasakan juga kebahagiaan tetangga-tetangga kita duduk begitu ya. Apalagi ketika kita melihat tokoh-tokoh Kristiani diundang ke depan, ya kan? Wah, kita juga senang begitu kan? Prestasi mereka dihargai Majalah Narwastu. Yeah. Nah, jadi itu dalam suasana keseluruhan ya. Memang terasa tahun demi tahun selalu lebih baik dan lebih baik. Tapi kalau kita mau jujur juga, mungkin ada sedikit kekurangan-kekurangan teknis untuk diperbaiki tahun selanjutnya kan begitu kan? Betul. Nah, lalu secara khusus ya ada tambahan di situ mengundang caleg-caleg Kristiani untuk didoakan. Ya, dan waktu itu mendoakannya itu adalah dalam salah satu poin doa syafaat. Nah, apa yang bisa saya ungkapkan ya dalam hal ini perasaan saya dan juga pandangan saya. Saya mau berbagi kepada siapapun bahwa ketika kita ya sangat membutuhkan dukungan doa, maka sebenarnya kita itu dengan kata lain sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, karena doa kita kan kepada Tuhan ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, Pencipta dan penentu arah hidup setiap orang. Dia yang menentukan arah hidup kita, cita-cita kita tercapai atau tidak. Yeah. Nah, jadi ketika Bapak Ibu caleg yang lintas partai itu diundang dan mereka datang dengan semangat, ketulusan hati ya. Dan yang mendoakan juga hamba-hamba Tuhan juga mendoakan dengan tulus, sungguh-sungguh ya, ditopang oleh yang lain, maka pasti ada sesuatu yang membakar ya hati mereka. Saya sangat yakin itu.
Ya, Bung Timothy dan saya kalau kita berdoa dan didoakan kan beda ya perasaannya ya. Betul. Dari kegamangan, ketidakpastian, tiba-tiba didoakan supaya teguh hatinya dan percaya, tetap berharap akan kasih dan pertolongan Tuhan. Itu pasti ada yang membakar di hati itu. Dan itu terbukti juga sih ketika masuk ke acara Ramah Tamah, itu kan caleg-caleg tersebut kan dapat kesempatan ya untuk ngomong ya. Iya. Dan disinilah keadilan yang dibuat oleh Narwastu. Semua diberi kesempatan. Jadi lebih cair. Memperkenalkan dirinya dan harapan-harapannya. Nah, mereka kan saudara kita, sama-sama seiman. Iya, betul, Ya kan? Dan artinya lebih jauh lagi kita semua jadi tahu apa sih perjuangan mereka. Nah, jadi intinya dengan adanya satu poin penting mendoakan caleg, itu memang sesuatu yang perlu dilakukan, dan itu kan tidak tiap tahun ya, 5 tahun sekali. Iya. Jadi kalau nanti Tuhan izinkan lagi kegiatan yang serupa, ya semoga nanti caleg-caleg semakin banyak yang ikut, ya kan. Tapi dari yang hadir itu sendiri sudah lintas partai itu sudah sangat bersukacita lah kita. Iya. Dan tentu kita berharap kerinduan mereka, doa yang kita mohonkan kepada Tuhan itu boleh dikabulkan. Ya, iya. Itu harapan kita. Itu kira-kira yang bisa saya bagikan, Bung Timothy. Di acara Natal dan Tahun Baru Majalah Narwastu juga, pemimpin Majalah Narwastu dan para penasehat menyampaikan pesan damai untuk pemilu 2024 ini, Bang. Ya. Buat Abang sendiri nih bagaimana nih Bang pendapatnya Bang akan hal ini? Ya, pemilu ya, di dalam acara Natal dan Tahun Baru itu memang benar ada pesan-pesan damai untuk jalannya pemilu, ya itu memang benar sekali. Ya, kalau saya menyimak inti dari pesan-pesan yang disampaikan, jelas di situ bahwa ada semangat untuk kita ini menjadi orang Kristen yang menjadi kesaksian yang hidup, bukan pembawa rusuh, bukan pembawa masalah, tetapi pembawa damai. Semuanya diminta untuk merasakan damai. Nah, tentu damai yang paling utama dan yang paling sempurna itu kan damai dari Allah, ya kan, yang tidak ada tandingannya tuh, ya kan. Sehingga dengan demikian pesan-pesan yang ada, mari kita berpemilu dengan damai, mari kita berpemilu dengan penuh tanggung jawab. Itu sangat tepat disampaikan. Itu akan mendorong siapapun yang mendengar pesan itu tergerak hatinya untuk juga menciptakan kedamaian di dalam suasana pemilu yang nanti tanggal 14 Februari 2024. Dan ada yang menarik juga ya, yang saya tangkap, bukan hanya sebatas ketika berjuang dan berharap untuk mendapatkan suara sehingga terpilih, tapi ada juga yang menyampaikan pesan, kalau sudah terpilih harus bagaimana. Itu menjadi catatan bagi saya ya. Dan agak sedikit tegas tetapi juga masuk ke hati ya. Kalau sudah terpilih, jangan susah dihubungi dong. Itu kata-kata yang melekat ya di saya ya. Saya tidak tahu kenapa itu keluar, tapi menurut saya itu satu dorongan konsisten dong, kan begitu ya. Ketika minta dukungan, ya teruslah berkomunikasi dengan pendukung. Karena ketika seseorang mendukung, pasti ada harapan yang disampaikan, dan kan dia ingin tahu hasilnya itu dikerjakan atau tidak. Berlanjutannya lah ya. Nah, jadi komunikasi ketika sudah terpilih tetap dijalankan, itu merupakan komunikasi kasih menurut saya. Ya, dan Tuhan sangat memberkati orang yang melakukan, salah satu adalah komunikasi kasih. Itu Bung Timothy. Berkaitan dengan kasih nih Bang. Ya. 14 Februari itu juga diperingati sebagai hari kasih sayang. Kalau kata orang kekinian kan Valentine kan. Iya. Nah, di hari itu juga kita memperingati juga sebagai di hari itu juga sebagai hari pemilihan umum buat kita. Buat Abang sendiri, apakah ada korelasinya terkait dengan Valentine dan pemilihan umum? Apakah nanti kita datang ke TPS nanti menggunakan hak suara kita itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada negara kita, atau bagaimana? Ya, jadi memang kalau kita lihat kalender ya, kan banyak ya hari-hari perayaan ya. Iya. Nah, memang kalau kita mau jujur, kalau tanggal 14 Februari itu kan di depan kita ada kalender ya. Itu belum tanggal merah ya. Belum. Tapi kan komunitas dunia ya, khususnya yang katakanlah anak-anak muda ya. Tapi pada akhirnya merembet juga orang dewasa kan. Jadi kalau ada hari kasih sayang, saya suka dengan kata kasih sayang itu.
itu kan sangat positif ya. Dan kalau kita melihat dan merenungkannya lebih dalam, ya kita yang pertama ingat tuh apa? Kasih sayang Allah kepada manusia. Nah, kalau kita sudah merasakan kasih sayang Allah kepada manusia, maka otomatis kita pun nanti akan bisa mengasihi sesama. Kan di situ ya, ininya ya. Intinya kan begitu. Iya. Dan tidak lupa juga kita tetap mengasihi Allah kan begitu. Nah, maksud saya begini, dengan adanya bertepatan ya dengan hari kasih sayang yang dirasakanlah, dirayakan sama seperti ada hari pendidikan, hari ayah, hari ibu, itu kan mengingatkan ya, lakukanlah kasih sayang kan begitu kan. Walaupun kita harus juga melakukan kasih sayang itu setiap saat, tapi momentumnya karena ada tanggalnya begitu kan, maka itu kan lebih tegas mengingatkan. Nah, benar sekali kata Bung Timothy, itu memang harus dihubungkan tuh untuk tanggal 14 ya. Bentuk kasih sayang yang bisa kita terapkan atau kita berikan adalah dari diri kita dalam bentuk ucapan dan perilaku. Kalau mau dikaitkan nih dengan kita terjun sama-sama menikmati pemilu itu dan bahasa spesifiknya kita cobloskan begitu kan ya. Nah, biarlah kita mencoblos itu dengan rasa kasih sayang begitu ya. Artinya ketika kita memilih seseorang ya, entah itu capresnya, wapresnya atau calegnya, tentu kan kita memilih itu kan pasti dilandasi kasih sayang juga ya. Saya berharap yang saya pilih ini terpilih dan nanti dia memberikan yang terbaik ya untuk bangsa ini, negara ini, bukti kasih sayangnya kepada rakyatnya kan begitu ya. Jadi saya melihat adalah hubungan yang boleh kita pandang, kita kaitkan begitu. Jadi biarlah juga kita sebagai umat Kristiani ya kasih sayangnya berlandaskan firman Tuhan. Ya kan, kasih Allah itu kan sangat sempurna. Dan di dalam kesempurnaan Allah, kita yang tidak sempurna ini tetap berusaha menikmati kasih Allah dalam bentuk kita bagikan juga kasih itu dan penerapan secara khusus kasih sayang itu. Begitu. Oke, Bang, sebagai seorang rohaniwan juga nih Bang, ada nggak sih tips yang bisa dibagikan kepada warga jemaat gereja nih terutama kan, yang akan memberikan hak suaranya besok Bang? Ya, nah saya merenungkan lama ya Bung Timothy ya, karena kita kan sudah mengalami terlibat di dalam beberapa kali pemilu ya. Saya merenungkan. Jadi kalau kita bicara masalah pemilihan capres cawapres itu kan kaitannya nanti kepada pemerintah kan begitu ya secara khusus ya. Kemudian eksekutif maksud saya ya. Kemudian kalau kita menentukan pilihan kepada caleg itu kan legislatif ya. Nah, dua ini kan saling berimbang dan ada pengawasan kan begitu ya. Nah, saya ingat beberapa ayat firman Tuhan untuk saya boleh nanti menyampaikan lebih sederhana ya. Izinkan saya membaca ya. Saya sudah siapkan juga ini. Di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 3 ya. Roma 13 ayat 1 berbunyi begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kemudian Roma 13 ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, maksud saya ketika kita masuk nih ke bilik suara, kita mencoblos pilihan capres, wapres dan khususnya caleg juga itu artinya kan kita percaya ya Tuhan beracara di situ. Iya kan? Tuhan berdaulat dan Tuhan punya otoritas untuk menentukan siapa yang terpilih. Tapi kita diberi kesempatan untuk juga boleh ya memilih sesuai dengan apa yang kita sudah bawa di dalam doa. Artinya apa? Kegiatan atau acara pemilu ini juga bagian yang diberkati Tuhan. Karena kan kita merasakan sampai saat ini Indonesia kan diberkati Tuhan, ya bahwa kita sudah berada dalam kondisi seperti ini, ada dialog seperti ini, ya kita rasakan tenang. Maka di situ kita rasakan Tuhan beracara untuk
negara, bangsa, dan pemerintahan ini. Nah, oleh sebab itu tentu saja kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, kita kan sudah tahu nih sejak berapa bulan lalu kan, waktu itu kan ada kampanye-kampanye kan, betul. Otomatis di benak kita, di hati kita, pikiran kita sudah banyak nih data. Tinggal data itu diolah dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap kita kan memiliki kehendak bebas ya. Ketika kita sudah punya data, kita olah dan kita doakan, dan kita akhirnya damai untuk masuk ke bilik suara, mencoblos, ya lakukanlah. Karena kita sudah sesuai dengan jalur firman Tuhan begitu. Bahwa nanti misalnya Tuhan menentukan pilihannya ini, ya itu artinya kita mengucap syukur. Tidak bisa tidak, kita harus mengucap syukur. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan apapun yang terjadi dalam segala hal, kamu harus mengucap syukur. Ya kan? Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Ya kan? Kita kan tidak begitu paham ya kerja Tuhan ya. Ketika kita pilih, kan Tuhan juga bekerja gitu kan. Kita punya kriteria, Tuhan juga punya kriteria kan, yang kita tidak bisa pikirkan semampu otak kita kan. Nah, jadi intinya apa? Intinya ya kalau dikatakan adakah sesuatu yang harus kita persiapkan, saya mengatakan sudah begitu banyak kita lihat apapun informasi di media, baik itu media sosial maupun media lain-lain begitu, biarlah itu menjadi satu bahan data untuk kita renungkan dan kita bawa di dalam doa sehingga kita merasakan damai sejahtera ketika kita masuk menentukan pilihan. Kita yakin Tuhan memberkati pilihan kita. Tapi jangan lupa Tuhan punya otoritas, ya kan? Dan ketika ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih, bukan berarti lalu musuhan kan begitu ya. Kita ini kan satu warga negara kan, satu bangsa kan. Jadi harus tetap kita itu persatuan Indonesia kan begitu ya. Itu intinya. Nah, di dalam firman Tuhan juga saya tadi melihat ya di Mazmur 133 ayat 1 ya. Kita sebagai umat Kristiani boleh merenungkan ini, Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya kan? Kita punya hak dan kewajiban sebagai pemilih, dan selesai kita memilih tetap kita harus punya semangat untuk terus diam bersama dengan rukun. Ya. Kalau kita tidak rukun, ya sudahlah, nanti jadi kacau semua kan, dan kita tidak tahu dampaknya kan berat sekali ya. Tuhan menolong kita merasakan damai itu. Demikian. Oke Bang, untuk pertanyaan terakhir Bang, apa harapan Abang kepada capres, cawapres? Tentu akan ada yang menang, tentu ada yang kalah, juga kepada para caleg nanti juga akan ada yang terpilih dan tidak terpilih. Apa harapannya Bang? Ya, jadi harapan saya kalau sudah ada kontestasi, pasti ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih kan. Nah, jadi yang ikut kontes itu kan semuanya yang terbaik, ya tidak. Tetapi kita jutaan kepala kan jutaan pendapat, itu kan pasti ya. Nah, tadi sudah saya singgung, biarlah Tuhan menolong kita kan. Nah, kalau ada yang terpilih ya tentu sukacita lah ya. Artinya apa? Ada satu proses yang sudah selesai kan dengan adanya terpilih itu kan. Dan harapan kita jelas sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai umat Kristiani khususnya, biarlah yang terpilih itu benar-benar memperhatikan, peduli untuk kesejahteraan rakyat, ya kan, menjadi berkat bagi kita semua, kan begitu. Kan kita tahu kalau di dalam firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kota, kalau lebih skop lagi, negara, bangsa ini, sejahtera, damai, itu kan juga akan dirasakan oleh warga negara dan umat, begitu kan. Nah, jadi kalau sampai tidak terpilih, ya itu tadi, kedewasaan kan diminta ya, dituntut ya. Namanya, ya saya sudah berusaha, tapi belum waktunya, ya saya bisa menerima itu dan mendukung yang menang kan begitu ya. Harus ada kerelaan hati yang besar. Kerelaan hati ya, dan mengucap syukur tentang hal itu. Jadi untuk kita semua termasuk saya, ya tetap kita tunjukkan kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada siapapun, dan kalaulah kita ya yang kita pilih itu tidak terpilih, tetap mengucap syukur, tetap percaya bahwa otoritas Tuhanlah yang nomor satu begitu. Oke, baik Bang Pendeta, tema
terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Kita boleh berbincang bersama nih terkait dengan pemilu besok. Juga kami mengingatkan kepada para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, jangan lupa besok untuk datang ke TPS, gunakan hak suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik 5 tahun ke depan. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Bang Pendeta Tema. Salam sehat, salam kasih Narwastu, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.